Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Inka Tiananda dengan NPM A1J023026. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia organisasi dan kerja, yaitu strategi dan model pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Mengapa hal ini penting? Karena keberhasilan organisasi itu sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang di dalamnya. Jadi, sumber daya manusia itu mencakup kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Sedangkan, pengembangan sumber daya manusia adalah proses untuk meningkatkan kemampuan tersebut supaya karyawan bisa bekerja lebih baik, bahkan berkembang di luar tugasnya saat ini. Intinya, sumber daya manusia itu harus terus dikembangkan agar tidak stagnan. Nah, dalam pengembangan sumber daya manusia ada beberapa strategi penting, yaitu yang pertama, pendidikan dan pelatihan, yang dimana untuk meningkatkan pengetahuan dan skill. Lalu, pengembangan karir, supaya karyawan mempunyai arah dan motivasi kerja. Lalu, coaching dan mentoring, dengan belajar langsung dari pengalaman dan bimbingan. Lalu, evaluasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki performa. Semua strategi ini saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain strategi, ada juga yang namanya model pengembangan sumber daya manusia. Model ini adalah kerangka atau panduan dalam menjalankan pengembangan sumber daya manusia secara sistematis. Beberapa modelnya antara lain model berbasis kompetensi, yang dimana berfokus pada kesesuaian skill dengan pekerjaan. Lalu model pelatihan dan pengembangan melalui training dan workshop. Ada juga model pengembangan karir yang berfokus pada jangka panjang. Lalu model pembelajaran organisasi, belajar secara bersama-sama dalam organisasi. Dengan model ini, pengembangan jadi lebih terarah. Lalu strategi dan model ini penting karena membuat pengembangan sumber daya manusia lebih terencana, membantu meningkatkan kinerja individu dan organisasi, membangun budaya belajar. Tanpa strategi yang jelas, pengembangan sumber daya manusia bisa jadi tidak efektif dan sulit. Tetapi dalam penerapannya ada beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan waktu, lalu resistensi terhadap perubahan, perbedaan kemampuan tiap individu, kurangnya sistem evaluasi. Jadi, organisasi harus pintar dalam mengatasi hal ini. Pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan di dalam organisasi seperti training kerja, job rotation, dan mentoring. Di luar organisasi seperti seminar, workshop, atau pendidikan lanjutan. Secara digital melalui e-learning, webinar, dan LMS. Semua ini memberikan fleksibilitas dalam belajar. Pengembangan sumber daya manusia juga dibagi berdasarkan waktu, yaitu jangka pendek untuk kebutuhan langsung, lalu jangka menengah untuk peningkatan kompetensi, lalu jangka panjang untuk persiapan masa depan dan kepemimpinan. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya strategi dan model pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan daya saing organisasi. Jika SDM berkembang, maka organisasi juga pasti akan ikut maju. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.